Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahidantoro dengan NIM C1123059 dari program studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen risiko cyber. Di sini pertama ada definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Manajemen risiko cyber atau cyber security risk management adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani risiko yang terkait dengan aset informasi digital suatu organisasi guna untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Proses ini menjadi sangat krusial atau sangat penting di era digital karena ketergantungan organisasi pada teknologi informasi semakin tinggi, sehingga potensi serangan cyber yang dapat mengganggu operasional dan reputasi pun juga ikut meningkat gitu. Di sini perbandingan resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Resiko yang berasal dari kegagalan proses internal manusia dan atau sistem. Contohnya misalnya gangguan pada sistem logistik karena kesalahan perangkat lunak. Lalu ada resiko finansial. Di sini resiko finansial adalah resiko kerugian finansial akibat pasar, investasi, dan keputusan ekonomi. Contohnya ada fluktuasi nilai tukar mempengaruhi keuntungan ekspor. Gitu. Jadi yang ketiga ada resiko cyber, uh, resiko yang berasal dari serangan digital terhadap sistem dan atau data. Contohnya serangan ransomware menginskripsi data penting, menyebabkan downtime dan kerugian finansial akibat pembayaran tebusan dan hilangnya kepercayaan para pelanggan. Lalu yang kedua di sini ada tahapan proses manajemen risiko cyber. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Jadi aktivitas yang dilakukan adalah menginventaris aset digital, termasuk di situ ada data pelanggan, server, aplikasi, dan mengidentifikasi potensi ancaman seperti phishing, malware, dan insider threat. Lalu yang kedua di sini ada analisis resiko. Aktivitasnya untuk menilai kemungkinan dan dampak dari setiap ancaman terhadap aset, misalnya menilai seberapa mudah sistem dapat diakses oleh peretas. Yang ketiga ada evaluasi resiko, yaitu menentukan prioritas resiko mana yang perlu ditangani segera berdasarkan tingkat kepentingannya atau keparahannya. Ada penanganan resiko. Di sini ada menerapkan kebijakan mitigasi seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Yang kelima di sini ada pemantauan dan tinjauan. Ini proses akhir yaitu melakukan audit berkala menggunakan sistem SIEM atau Security Information and Event Management untuk mendeteksi anomali secara real time. Lanjut untuk yang ketiga di sini ada identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Itu perbedaannya. Di sini ada segala aset itu ada segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi atau yang harus dilindungi. Sedangkan ancaman atau threat potensi peristiwa atau entitas yang dapat membahayakan aset. Lalu yang ketiga di sini kerentanan atau vulnerability, yaitu kelemahan atau sistem yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman. Lalu ada contoh dalam perusahaan e-commerce ini aset. Yang pertama ada database pelanggan, server hosting website, dan sistem pembayaran online. Lalu ancaman di sini contohnya yaitu serangan DDoS, ada peretasan akun admin, ada penyebaran malware melalui email phishing. Lalu yang terakhir kerentanan ini contohnya adalah kata sandi admin yang lemah. Lalu patch system yang mungkin yang belum diperbarui, ada akses backend tanpa autentikasi ganda. Lalu untuk yang terakhir di sini ada strategi penanganan resiko, yaitu ada 4. Yang pertama ada risk acceptance, yaitu menerima resiko jika dampaknya kecil dan biayanya lebih besar dari manfaat mitigasi. Contohnya startup vintage menerima resiko serangan brute force sehingga karena dampaknya minim dan mitigasi memerlukan biaya tinggi. Ada risk avoidance, yaitu menghindari resiko dengan menghentikan aktivitas yang berisiko tinggi.
Contohnya, tidak menyimpan data kartu kredit pelanggan secara lokal, melainkan menggunakan layanan pihak ketiga yang aman. Lalu ada risk mitigation, yaitu mengurangi resiko dengan mengambil langkah pengamanan. Contohnya, menggunakan firewall canggih dan monitoring traffic pada aplikasi mobile keuangan. Yang keempat ada risk transfer, yaitu mengalihkan resiko ke pihak lain. Contohnya, membeli asuransi cyber untuk melindungi dan kerugian akibat serangan ransomware. Itu. Jadi yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi manajemen risiko cyber merupakan komponen vital dalam menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi organisasi di era digital yang semakin rentan terhadap serangan. Dengan memahami perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan, serta menerapkan tahapan manajemen risiko secara sistematis mulai dari identifikasi hingga pemantauan, organisasi dapat mengantisipasi dan merespon ancaman cyber secara efektif. Strategi penanganan risiko yang tepat, baik melalui mitigasi, penghindaran, penerimaan maupun transfer risiko harus dipilih berdasarkan profil risiko dan kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan yang tepat, risiko cyber dapat diminimalkan tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.